Oke, jadi ini adalah keyboard terbaru dari MyNK, My Neighbor Keyboard. Udah lama banget mereka kayaknya nggak keluarin keyboard ya. Dan dari waktu singkat gua cobain ini sih, ini udah jadi keyboard favorit gua untuk tahun ini. Dan bisa jadi juga untuk tahun depan. Punya 3 hal yang gua peduli banget dalam sebuah keyboard mechanical kayak gini ya, yaitu adalah kualitas, rasa ketik, dan juga suaranya. Coba kita cek. Pengen bilang dulu kalau MyNK Official itu memang channel sponsor Ocha XT. Gue yakin kalian udah sering denger gue mention mereka ya. Tapi pendapat gue untuk keyboard ini itu adalah 100% punya gue pribadi. Nggak diutak-atik sama mereka ya. Dan gue juga nggak bakal kerja sama brand yang gue nggak suka. Cuman pengen klarifikasi itu aja supaya nggak ada yang miskom. Pertama-tama di boxnya dulu kita dapat udah jelas keyboardnya. Ada manual guide juga. Ada stiker kolaborasi dengan Keypixel untuk 100 pembeli pertama aja. Ada dongle untuk wirelessnya, ada kabel Type-C, ada extra switch, dan juga ada switch keycap spooler. Ini keyboard lumayan menarik karena dia pakai sistem mounting yang berbeda sama keyboard-keyboard lain yang kita biasa lihat ya, gasket mount itu. Di sini dia pakai leaf spring mount. Nah, itu apa? Nanti kita bakal cek. Pertama-tama, kita lihat dari kualitasnya dulu. Ini keyboard terbuat dari aluminium alloy 6063 dengan coating micro electrostatic powder. Jadi ini punya rasa yang lumayan unik ya di tangan, ada sedikit tekstur-teksturnya gitu kalau kita pegang. Jadi bakal kerasa beda jauh banget lah sama keyboard-keyboard yang lain yang biasanya cuman halus doang gitu. Anti fingerprint juga, jadi nggak bakal kelihatan kotor kalau kita pegang-pegang terus. Dan overall sih jadinya kelihatan lebih beda aja dibanding keyboard lain. Dan kayak sedikit ada glitter-glitter gitu ya, titik-titik putih. Karena ya emang gitu coatingnya dari sananya, dan gue suka sih. Tapi ada hal yang nggak fingerprint di sini, itu adalah bawahnya yang ada mirror finishnya itu ya. Itu berguna sebagai pemberat di keyboard ini. Desainnya keren sih, menurut gue bikin bawah keyboardnya itu jadi kelihatan lebih unik aja. Tapi ya udah jelas mirror finish kayak gini, kalau kita pegang, sidik jari kita juga bakal kecap di situ. Jadi ya lebih baik kita sering-sering lap. Mereka lucu juga, ada kasih tulisan di plastiknya ya. Keyboard yang ada kacanya selain buat ketik, tapi juga buat cek muka kamu yang lesu. Karena kurang minum. Ingat, kerja atau main boleh, dehidrasi jangan. Ngomong-ngomong soal dehidrasi, ada aksen-aksen sedikit gitu kayak magnetic cover ini untuk dongle 2,4 GHz-nya. Terus di sebelah F2 juga ada aksen kecil lagi yang sebenarnya gunanya lebih untuk RGB-nya aja bisa menyala ya. Untungnya kita bisa matiin di keyboard ini, jadi saran gue sih nggak usah dinyalain karena nggak nyala juga udah lumayan bagus. Apalagi di keyboard yang versi warna beige ini karena aksennya itu warna emas. Jadi ya menurut gue desain dan kualitas keyboard ini sih lumayan melebihi ekspektasi gue ya. Apalagi kalau kita lihat harganya yang cuman mulai dari 1,5 jutaan gitu. Finishingnya cakep, kelihatan presisi juga semua cuttingannya, nggak ada sudut-sudut yang tajam. Pokoknya mantap, gua nggak ada komplain sama sekali. Untuk warnanya ada 2, yang hitam ini namanya Black Star, dan yang beige itu namanya White Sand. Dua-duanya cakep sih, tapi gue bisa lihat yang Black Star ini bakal mungkin lebih disukai banyak orang ya, karena keycapsnya juga netral kan, nggak terlalu ada warna atau desain-desain gitu. Sedangkan yang White Sand ini lumayan unik karena dia ada aksen warna keycaps lain. Ini warna hijau di sini, dan juga keycapsnya itu berbeda jauh. Pertama itu bahannya dari PBT Dye-Sub, sedangkan yang Black Star ini PBT Double Shot, dan juga untuk fontnya itu berbeda jauh sama yang hitam ini. Kedua keycapsnya high quality sih menurut gua. Yang PBT Dye-Sub ini tebelnya itu sekitar di 1,6 mm, jadi lumayan tebel ya. Untuk yang double shot itu di sekitar 1,4 mm. Yang double shot punya font yang bagus, gue suka, nggak ada masalah sama sekali. Modifiernya juga enak dilihat. Untuk yang Dye-Sub sih sebenarnya bukan favorit gue banget ya, apalagi dengan warna lime hijaunya gitu. Ditambah keycaps F dan J di sini kurang kerasa ya untuk yang Dye-Sub, bentolannya itu loh. Gue orang yang suka dengan bentolan itu, jadi kita bisa tahu aja jari kita itu lagi di mana. Sedangkan yang double shot ini dia lebih kerasa di tangan. Tapi kedua warna casingnya menurut gue bagus, bisa gampang dicocokin sama keycaps lain. Yang beige ini gue juga ada keycaps yang perfect banget untuk dipasang di sana. Oke, jadi kayak gitulah luaran keyboard ini ya. Sekarang coba kita bongkar biar lihat isinya kayak gimana. Hello. Wow, lihat mountingnya, keren banget visualnya men. God damn it, lihat. Wow, jadi baterainya itu tersembunyi di plate besinya ini loh. Menarik, sangat keren. Daughterboardnya juga sekaligus langsung di sebelah sini. Dan ya, cakep sekali, mantap. Jadi ini mekanisme leaf springnya
super keren menurut gua sih. Plate-nya bakal duduk di kedua titik sini dan disitulah mereka resting. Bakal kasih typing feel yang lebih soft, yang menurut gua sih lumayan mirip lah sama gasket mount. Dan untuk yang pikir nanti bakal ada suara besi-besi kayak gini dong, nggak ada sama sekali ya. Gue udah tes typing testnya yang nanti kita bakal denger juga. Jadi semuanya itu aman. Untuk di bawahnya kita bisa expect semuanya itu lengkap. Di sini ada foam di bawah PCB-nya. Di antara PCB dan plate juga ada foam lagi. Dan pastinya juga ada switch pad untuk suaranya lebih enak lagi. Kita dapat switch dan keycap spooler yang seperti ini yang menurut gue ya lumayan keren lah. Tapi untuk switch spoolernya gue sih lebih suka yang tradisional aja. Di sini agak sedikit lebih ribet ya. Tapi untuk cabut switchnya menurut gue sih lumayan satisfying, tinggal kayak gini doang. Dan nah untuk switchnya ada banyak pilihan, tapi gue kebetulan dapetnya HMX Honey untuk kedua keyboardnya. Dan ini enak sih switchnya ya, jadi lumayan suka nih gue. Dan setelah semua dipasang di keyboard juga, suaranya mantep banget. Untuk for fun aja ya, karena di sini kita ada dua keyboard. Satu yang ini gue bakal lepasin semua foamnya supaya kita bisa dengar suaranya seperti apa, dan juga mungkin typing feel-nya bisa kerasa lebih beda atau enggak. Real man cabut switch nggak pakai puller, pakai jari. Oh my god, buka switch nggak pernah sesatisfying ini. Oh, kalau di bagian stabilizer dia nggak muat ya. Wow, sangat bouncy. Lihat itu. Twing, 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 twing. Gue penasaran rasanya bakal kayak gimana. Bisa jadi terlalu bouncy dan nggak enak. Atau bisa jadi lebih enak. Kita nggak tahu. Sesuai selera sih sebenarnya. Sekarang kita dengerin typing test dari kedua keyboard ini. Semuanya sama ya. Keycapsnya beda sih ya. Ini double shot, ini dice up. Switchnya sama berdua. Tapi bedanya yang ini udah dilepas foamnya semua. Let's go. Oke, wow, jadi kerasa banget ya perbedaannya tanpa foam dan ada foam. Yang nggak ada foam ini jadi jauh lebih soft. Mungkin kalian bisa lihat pas gua tap, semuanya lumayan bergetar ya. Balik lagi itu preferensi masing-masing. Gua sih lebih suka medium gitu ya, nggak terlalu keras-keras banget dan nggak terlalu soft-soft banget. Ini mungkin agak sedikit terlalu soft buat gua ya awal-awal, tapi semenjak gua coba ketik-ketik lagi, lama-lama sih gue jadi suka-suka aja. Dan gue juga lebih suka suaranya tanpa foam, kayak lebih clacky gitu loh. Pastinya kalian juga bisa eksperimen sendiri kalau misalkan kalian pilih untuk beli keyboard ini pakai foam atau enggak, dan lihat mana yang kalian lebih suka. Untuk softwarenya di sini lumayan menarik karena satu, kita bisa download softwarenya dari websitenya langsung ya, atau kita bisa juga ke qmk.top kalau misalkan kita nggak mau download apa-apa. Dan untuk software yang di download itu kita bisa connect juga ke barang MainK yang lain kayak mouse Gozo E mereka ini. Jadinya sekarang udah bisa satu software aja untuk kedua beda produk, dan menurut gua sih itu mantap banget. Kekurangan dari keyboard ini hal kecil aja sih menurut gua ya, yaitu adalah lokasi USB-C-nya. Gua lebih suka kalau posisinya itu di tengah ya, tapi ini di sebelah kiri. Ya udahlah ya, hal kecil aja. Dan juga paling terakhir untuk orang-orang yang pengen keyboardnya itu punya fitur kayak rapid trigger gitu, ya di sini sih nggak ada. Karena ya ini juga keyboard bukan didesain untuk main game, tapi lebih ke enjoyment ketik-ketiknya aja. Dan kalau buat gua yang bukan competitive player banget, gua sih nggak apa-apa dengan keyboard yang nggak punya rapid trigger, tapi ketik dan suaranya itu enak. Semuanya ini kita bisa dapetin di harga mulai dari 1,5 jutaan gitu, tergantung kalian pilih switch yang mana. Pilihan switchnya itu lumayan banyak sih ya, tapi kebetulan favorit gua sekarang itu adalah yang HMX Honey ini, karena
enak banget untuk dipakai. Switch Honey ini juga ada dijual terpisah oleh mereka, jadi kalau kalian pengen tes sendiri di keyboard kalian, itu boleh banget. Gua juga ada diinfoin kalau mereka bakal lakuin giveaway untuk 1 orang pemenang ya, jadi langsung aja follow Instagram mereka, gua bakal kasih linknya di bawah. Siapa tahu kalian menang, kan lumayan banget dapet keyboard yang mantep. Oke, jadi kurang lebih kayak gitulah keyboardnya, keyboard yang punya kualitas bagus, suara yang enak, dan juga rasa ketik yang kita bisa customize. Gue bakal pakai daily untuk setup di belakang gua ini, dan kalau kalian tertarik dengan apa yang kalian lihat, gue sangat-sangat rekomen. Gue rasa kalian gak bakal nyesel. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, gue kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.